Di sebuah kota yang sibuk dengan kehidupan modern, ada sebuah acara komunitas yang diadakan setiap akhir pekan. Acara itu biasanya diisi dengan diskusi santai, pameran kecil, dan pertemuan orang-orang dari berbagai usia yang ingin berbagi pengalaman hidup. Di tempat itulah sebuah eksperimen sosial sederhana dimulai. Bukan eksperimen yang melibatkan alat canggih atau penelitian ilmiah yang rumit, tetapi eksperimen tentang sesuatu yang jauh lebih menarik, bagaimana sikap seseorang bisa memengaruhi cara orang lain melihatnya. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang pria bernama Daniel. Usianya 55 tahun. Rambutnya sudah mulai beruban, wajahnya menunjukkan garis-garis pengalaman hidup, dan penampilannya sangat sederhana. Ia bukan pria yang terlihat mencolok di keramaian jika berjalan di pusat perbelanjaan atau duduk di taman kota. Kebanyakan orang mungkin tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun Daniel memiliki satu hal yang membuatnya penasaran. Selama bertahan-tahan, ia memperhatikan bahwa beberapa pria seusianya justru terlihat sangat dihormati dan bahkan menarik perhatian orang-orang yang jauh lebih muda. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Rasa penasaran itulah yang membuat Daniel memutuskan melakukan sebuah eksperimen kecil. Ia datang ke acara komunitas yang cukup populer di kota itu. Biasanya acara ini dihadiri banyak orang muda, termasuk wanita-wanita usia 20-an yang datang untuk berdiskusi, bersosialisasi, atau sekadar mencari pengalaman baru. Daniel tidak datang dengan tujuan mencari perhatian. Ia justru datang dengan rencana sederhana, menguji 5 sikap psikologis yang selama ini ia pelajari tentang komunikasi manusia. Sikap pertama yang ia terapkan adalah ketenangan. Ketika banyak orang datang ke acara itu dengan energi yang terburu-buru dan penuh kegugupan sosial, Daniel justru berjalan dengan santai. Ia tidak tergesa-gesa mencari percakapan. Ia hanya berdiri di dekat meja minuman, memperhatikan suasana dengan ekspresi tenang. Menariknya, ketenangan seperti ini seringkali menciptakan kesan berbeda. Dalam keramaian yang penuh energi, seseorang yang tenang justru terlihat lebih menonjol tanpa perlu melakukan apapun. Sikap kedua adalah mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ketika akhirnya percakapan pertama terjadi dengan sekelompok peserta acara, Daniel tidak langsung bercerita panjang tentang dirinya. Ia justru bertanya hal-hal sederhana. Bagaimana mereka mengenal acara ini, apa yang mereka minati, dan apa yang membuat mereka datang malam itu. Hal yang menarik terjadi hampir seketika. Orang-orang mulai bercerita dengan antusias, dan Daniel hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam dunia yang dipenuhi orang yang ingin berbicara, seseorang yang benar-benar mendengarkan terasa sangat berbeda. Beberapa wanita muda dalam kelompok itu mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Pria yang jauh lebih tua ini tidak mencoba terlihat keren atau lucu seperti pria-pria lain di ruangan itu. Ia tidak berusaha mengesankan siapapun, tapi justru karena itu percakapannya terasa tulus. Sikap ketiga yang Daniel gunakan adalah kontak mata yang penuh perhatian. Ketika seseorang berbicara dengannya, Daniel benar-benar menatap orang itu dengan fokus, bukan dengan cara yang membuat tidak nyaman, tetapi dengan cara yang menunjukkan bahwa ia benar-benar hadir dalam percakapan tersebut. Psikologi komunikasi sering mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan kuat untuk merasa diperhatikan. Ketika seseorang merasa didengar dan dilihat sepenuhnya, ia akan merasa dihargai. Beberapa menit kemudian, percakapan mulai berkembang. Orang-orang mulai bergabung ke dalam lingkaran diskusi kecil itu. Tanpa disadari Daniel, beberapa wanita muda mulai tertarik untuk ikut berbicara dengannya. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang spektakuler, tetapi karena kehadirannya terasa berbeda. Sikap keempat yang ia terapkan adalah humor yang tenang
dan tidak berlebihan. Ketika seseorang dalam kelompok membuat komentar ringan tentang perbedaan usia di ruangan itu, Daniel hanya tersenyum dan berkata, "Usia hanya angka. Yang penting siapa yang masih punya rasa ingin tahu tentang hidup." Kalimat sederhana itu membuat beberapa orang tertawa. Bukan tawa keras seperti lelucon panggung, tetapi tawa hangat yang membuat suasana terasa lebih santai. Dan disitulah sesuatu yang menarik mulai terlihat. Wanita-wanita muda yang awalnya hanya mendengarkan, mulai aktif bertanya kepada Daniel. Mereka ingin tahu apa yang membuatnya datang ke acara ini, apa yang ia pelajari dari hidupnya, dan bagaimana ia melihat dunia dari perspektif yang lebih panjang. Sikap kelima dan terakhir yang Daniel gunakan adalah tidak berusaha mendapatkan perhatian. Ia tidak mencoba menjadi pusat percakapan. Jika diskusi berpindah ke orang lain, ia membiarkannya terjadi. Jika seseorang memiliki cerita menarik, ia memberi ruang untuk itu. Sikap ini menciptakan efek yang unik. Justru karena Daniel tidak mencoba menonjol, orang lain secara alami mulai memberi perhatian kepadanya. Beberapa jam berlalu, dan eksperimen sederhana itu mulai menunjukkan sesuatu yang menarik. Daniel yang datang hanya untuk mengamati, kini dikelilingi oleh beberapa peserta acara yang masih ingin berbicara dengannya. Di antara mereka ada beberapa wanita muda yang terlihat sangat penasaran dengan cara berpikirnya. Salah satu dari mereka akhirnya berkata dengan jujur, "Aneh ya, biasanya pria seusia kami selalu mencoba terlihat menarik, tapi Anda justru terlihat sangat nyaman menjadi diri sendiri." Daniel hanya tersenyum mendengar itu. Wanita lain menambahkan sesuatu yang bahkan membuat Daniel sendiri sedikit terkejut. Ia berkata bahwa percakapan dengan Daniel terasa lebih dalam dibanding banyak percakapan yang ia miliki dengan pria seusianya. Bukan karena topiknya luar biasa, tetapi karena cara Daniel mendengarkan membuat orang merasa dihargai. Di titik itulah Daniel menyadari sesuatu yang mungkin menjadi jawaban dari eksperimennya. Ketertarikan manusia seringkali bukan tentang usia, penampilan, atau bahkan status. Lebih sering, ketertarikan muncul dari perasaan dihargai dan dipahami. Ketika acara komunitas itu hampir selesai, beberapa orang masih berdiri di sekitar Daniel sambil berbicara santai. Eksperimen sosial yang ia lakukan tidak menghasilkan sensasi dramatis seperti yang sering kita lihat di internet. Tidak ada kerumunan besar yang tiba-tiba mengelilinginya, tetapi hasilnya justru lebih menarik dari yang ia bayangkan. Beberapa wanita muda benar-benar tertarik untuk terus berbicara dengannya, bukan karena eksperimen yang ia lakukan secara sengaja, tetapi karena sikap-sikap sederhana yang ia tunjukkan menciptakan suasana nyaman dalam percakapan. Saat Daniel berjalan keluar dari gedung komunitas malam itu, ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Eksperimen sederhana itu memberinya satu kesimpulan yang mungkin tidak banyak orang sadari. Kadang, daya tarik seseorang tidak lahir dari usaha keras untuk terlihat menarik. Justru sebaliknya, daya tarik sering muncul ketika seseorang tenang, tulus, dan benar-benar hadir dalam percakapan dengan orang lain. Dan bagi orang-orang yang hadir malam itu, terutama beberapa wanita muda yang ikut dalam diskusi tersebut, pertemuan dengan Daniel mungkin akan diingat sebagai pengalaman kecil yang mengubah cara mereka melihat sesuatu. Bahwa karisma tidak selalu datang dari usia muda atau energi yang paling besar di ruangan. Kadang karisma datang dari seseorang yang memahami satu hal sederhana tentang manusia. Setiap orang ingin didengar, dihargai, dan diperlakukan dengan tulus. Dan mungkin itulah jawaban dari eksperimen sosial yang dimulai dengan rasa penasaran sederhana. Bukan mitos, bukan trik ajaib, tetapi pengingat bahwa cara kita memperlakukan orang lain seringkali menentukan bagaimana mereka melihat kita.